Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan pengantar tentang hubungan qiraat dengan tafsir. Yang paling penting yang harus diketahui oleh teman-teman adalah tidak semua perbedaan tafsir itu berimplikasi pada potensi perubahan makna. Karena ada beberapa perbedaan yang tidak berkaitan dengan makna. Misalnya perbedaan lahjah, dialek, fathah imalah, misalnya duha, duhe. Kemudian ada perbedaan mat, misalnya antara panjang 2 dengan 4 itu tidak ada potensi perbedaan makna. Sementara ada juga bagian lainnya yang perbedaan-perbedaan qiraat yang berpotensi pada perbedaan makna atau penafsiran. Misalnya perbedaan dalam struktur kata i'rabnya misalnya, ataupun perbedaan pada takdim takhir, perbedaan pada sorof dan sejenisnya. Jadi perbedaan-perbedaan ini berpotensi pada perbedaan penafsiran. Nah, beberapa contoh yang berpotensi pada perbedaan tafsir, dan ini fokus kita. Ada beberapa ayat yang saya contohkan, misalnya yang sering kita ketahui antara Maliki dengan Maliki Yaumiddin, yang dimaknai Malik itu adalah raja, kalau Malik itu adalah pemilik. Jadi Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentu sebagai raja sekaligus pemilik. Dua-duanya saling mengisi. Kemudian dalam bab haid ada hatta yatahharna atau hatta yatuhurn. Kalau memakai makna hatta yatuhurn, maka maksudnya adalah suci dari haid atau berhenti darahnya, maka sudah boleh berhubungan badan. Kalau hatta yatuhurn ini hatta yatoharna yang lebih banyak struktur katanya, maka maksudnya adalah tidak hanya berhenti darahnya, tapi juga harus bersuci dari hadas besar alias harus mandi. Contoh lain misalnya wa arjulakum atau wa arjulikum, ini atofnya kemana? Wamsahu atau wagsilu, dua-duanya bisa diadopsi, bisa dipakai. Apakah wudhu itu bagian kaki boleh harus dibasuh atau cukup diusap? Contoh lainnya misalnya dalam masalah waris yusobiha atau yusibiha. Orang yang memberi wasiat atau diberi wasiat. Jadi ini juga bisa saling mengisi tafsirnya, saling menguatkan. Nah, ini ada yang unik, bukan bentuk katanya tapi katanya berbeda. Di surat Al-Hujurat ayat 6, ketika orang fasik datang membawa berita inja akum fasikum binaba'in, qiraatnya fatabayanu atau fatathabbatu. Kalau fatabayanu maka kita harus klarifikasi, kalau fatathabbatu maka kita harus memastikan. Dua-duanya sebenarnya secara makna sama, saling menguatkan, tapi secara tafsir sama ya, tapi secara makna hakiki ya berbeda. Kata yang dipakai juga berbeda. Jadi pentingnya perbedaan qiraat, mengetahui perbedaan qiraat sebelum menafsirkan. Kemudian yang unik yang sering dicontohkan juga adalah di surat Al-Baqarah ayat 10 tentang orang-orang munafik. Dia nanti walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun atau yukadzibun. Dia orang munafik ini mereka akan mendapatkan siksa yang sangat menyakitkan karena yakdzibun atau karena yukadzibun. Kalau yakdzibun lebih ringan maknanya daripada yukadzibun. Kalau yakdzibun berarti yang didustakan oleh dia adalah ucapannya sendiri, karena sebelumnya mereka bilang qalu amanna. Tapi kalau yukadzibun maka yang didustakan bukan hanya ucapannya sendiri tapi juga ucapan orang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian beberapa contoh yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan qiraat tidak saling bertentangan atau kontradiksi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.